Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan semoga kawan-kawan dilancarkan segala urusannya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah video yang viral di sosmed, yaitu khususnya di Facebook. Dan ini di-share oleh kawan-kawan ya kita, dan menjadi perbincangan hangat tentunya, dan pasti ini menjadi sebuah pelajaran yang penting banget bakal kita bahas ya. Dan ini adalah mengenai tentang sebuah kejadian, yaitu Mbak PL yang diputus kontrak secara sepihak oleh juragannya, dan di dalam pemutusan tersebut ini juga dituduh sebagai seorang pencuri. Bagaimana tentang ceritanya kan kawan? Simak videonya sampai habis hanya channel ini. That's her. Leave me alone. Buligin niyo ko, guys. Guys, report niyo na sa presidente na, guys. Sir, I need to go to report, sir. I really need to go na. Itu tidak ngapa-ngapain ya, tetapi majikannya yang teriak-teriak seolah-olah si mbaknya ini menganiaya atau melakukan sesuatu hal kepada si mbak E. Padahal di situ juga ada suami si mantan majikannya itu. Jadi kawan-kawan tonton videonya sampai habis, gimana penjelasannya. Oke, semalam tepatnya, tapi ada yang bilang yo bahwa semalam ini sekitaran jam 2-an. Tapi kalau saya dengar ceritanya ini jam 12-an malam, yang dimana sebelumnya ini kedua belah pihak antara CC dan juga Mbak PL ini cekcok, Mbak. Nah, sebenarnya kalau dilihat lagi, cekcok ini tidak itu malam aja. Jadi malam-malam berikutnya, hari-hari berikutnya mereka tuh sering cekcok. Sampai puncaknya ini kemarin malam. Bukan kemarin malam, semalam. Ya, semalam, yaitu tanggal berapa? 18 Agustus 2023. Ya. Dan video ini di live streaming atau disiarkan langsung oleh PRT-nya yang berasal Mbak PL ini, dan kemudian ini viral, Mbak, ninggene Facebook, dan bahkan sampai detik ini sampai ditonton lebih dari 667 kali. Bahkan kalau kita lihat sekarang nih, ini bisa lebih ditontonnya ya. Bahkan di-share juga banyak, dan di situ kebanyakan dari mereka ini mendukung Mbak PL yang dimana ini untuk segera melaporkan polisi. Perkaranya adalah ketika sudah tidak cocok dan ini sudah adu bacot berkali-kali, akhirnya puncaknya semalam. Nah, di situ si bosnya ini yang berada di Laciko, tepatnya adalah di ini, nah, mengusir si Mbak E
Dan di situ tidak hanya ngusir saja, namun juga dituduh mencuri baju, sehingga pas diusir di bawah rumah ini juga diikuti oleh bos laki dan bos perempuan dan satu anak bosnya, yaitu sekitar umur 9 sampai 10 tahun. Jadi ketika ada kejadian huru-hara tersebut, ini ditonton oleh anak dari juraganya. Ini nggak baik sebenarnya ya, tapi gimana lagi, mungkin si emaknya sendiri ini agak gimana ya, karena berani juga melakukan hal yang tak senonoh di depan anaknya, kemudian di depan banyak orang ya. Oke, video ini semalam. Selepas itu si Mbak PL ini memang pandai sekali. Pada waktu itu si bosnya ini menggeledah koper dan juga tas cincin yang dibawa oleh mbaknya. Digeledah itulah si Mbak PL ini melakukan siaran langsung atau live streaming di Facebooknya dia. Dan ini adalah sesuatu hal yang patut kita atungi jempol, di mana ketika digeledah itulah kawan-kawan memang harus memvideokan apakah benar kawan-kawan ini mengambil atau enggaknya. Seperti Mbak PL ini memvideo kemudian ditaruh di Facebook, artinya adalah menggunakan siaran langsung itu. Jadi ketahuan apakah Mbak PL yang melakukan atau memang si bosnya ini yang mengada-ngada. Ini sebagai bukti dan benar cocok ya, intinya adalah cocok banget ini untuk pelajaran. Setelah di video mungkin karena tidak terima ya, akhirnya karena tidak terima si bosnya itu marah, dan kemudian juga selain live streaming, si mbaknya ini juga melakukan panggilan telepon sama pihak agensinya. Ya bagus itu, karena biar tahu kondisi si mbaknya itu bagaimana di tempat majikannya ketika diusir. Jadi harus ada bukti dan telepon agensi itu. Bosnya marah-marah ini, kamu jam 12 malam telah mengganggu aku. Itu, kamu kenapa kamu ngambil video itu? Nah, akhirnya karena gemes nih di video sama si Mbak PL ini, akhirnya si bosnya ini marah-marah, dan setelah itu ditarik ini mau diambil HP-nya, namun sama Mbak PL ini HP-nya dipegang, dan di situ kemudian Mbak PL karena gini akhirnya HP-nya bosnya ini juga terjatuh ya. Namun itu tidak menyurutkan Mbak PL untuk terus melakukan live streaming, karena itu adalah sebagian bukti sebelum majikannya ini atau mantan majikannya ini pergi dari tempat tersebut. Nah dari itulah ya banyak orang yang lihat, dan si Mbak PL aku juga punya bukti CCTV, lihat itu. Tapi gini kawan-kawan, biasanya kalau bukti CCTV itu kalau sampean lengah aja, mungkin sehari aja ini sudah bisa dihapus loh Mbak, atas dasar permintaan dari majikannya yang kemudian dibilang kepada orang yang penanggung jawab flat di bawah situ. Jadi bukti CCTV itu tidak begitu penting karena bisa aja dihapus sewaktu itu. Jadi live streaming yang lakukan mbaknya itu sudah jalan yang betul sekali. Nah setelah melakukan perdebatan itulah akhirnya si bosnya itu tetap marah dan kemudian dia pergilah. Nah setelah kejadian itulah viral di mana-mana. Nah, baru si majikannya ini dipanggil oleh polisi di markas polisi, dan kemudian Mbak PL ini dirujuk ke rumah sakit untuk dilihat apakah di dalam kejadian kemarin ada yang sampai kena luka apa enggaknya. Setelah dirujuk, majikan juga ditangkap oleh polisi, dan pastinya ini nanti bakal dipertemukan ini penaknya bagaimana atau lanjut di persidangan ya. Dan yang harus kawan-kawan ingat adalah pertama, dari kejadian seperti itu yang terpenting adalah kawan-kawan harus berani. Satu, jangan sampai mengambil barang apapun, bahkan kalau sampai kawan-kawan bukan barang di dalam koper kawan-kawan, jangan pernah mengambil memakai tangan Anda. Biarkan saja, biar majikan yang mengambil ya. Kalau Anda ngerasa tidak mengambil barang tersebut ya. Oke, ini yang harus kawan-kawan ingat, apalagi kalau sampai di lingkup bos yang dimana ini selalu menuduh sampean mencuri. Jadi jangan pernah Anda mengambil barang milik majikan walaupun itu di tempat kawan-kawan.
apalagi kawan-kawan tidak mencuri. Kalau Anda tahu, silahkan suruh majikan untuk mengambilnya, tapi jangan sampean, karena ketika sampean ngambil itu adalah bukti bahwa sampeannya mengambil dan itu ada sidik jarinya ya. Ingat itu. Apa yang dilakukan Mbak PL itu benar, memvideo, memviralkan, kemudian siaran langsung di Facebook biar ditonton semua orang bahwa apa yang dicari majikan, apa yang dituduhkan pada Mbak PL itu tidak benar. Intinya seperti itu ya. Dan Mbak PL ini ketika diputus kontrak tengah-tengah malam tentu juga tidak boleh ya. Itu bisa dilaporkan, bahkan mbak-mbak bisa memanggil polisi untuk mengambil sampean di tempat majikan. Enaknya di negara Hong Kong, polisi itu siap sedia selama 24 jam. Jadi kalau sampean ada apa-apa silahkan telepon. Kayak Mbak PL, ini jam 12 malam diusir, maka bisa loh kawan-kawan minta bantuan ke polisi untuk menjemput. Apalagi kawan-kawan tuh majikannya rumahnya di pucuk gunung, itu malah bagus telepon polisi untuk disuruh menjemput sampean ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah dari kejadian ini penting banget kawan-kawan ini yang namanya hati-hati ya. Apapun yang terjadi di rumah majikan, pentingnya kawan-kawan juga jujur. Dan satu, memang kalau ada bos maafan ya udah, ajak mereka ngobrol. Jangan sampai orang marah, Anda marah, akhirnya nanti terjadilah gesekan yang besar. Itu akhirnya ujung-ujungnya tidak bisa diredakan kedua belah pihak. Jadi ngobrol. Kalau memang bos memang sudah tidak bisa diajak ngobrol baik-baik, silahkan suruh untuk mengintervensi sampean dan laporkan bahwa apa alasan sampean memutuskan kontrak kerja. Salah satunya karena tidak ada kecocokan dan majikan suka marah-marah. Ya. Itu adalah salah satu solusi buat kawan-kawan ketika menghadapi majikan yang sangat cerewet dan sangat istilahnya menyalahkan sampean lah. Dan apabila kawan-kawan dituduh mencuri, alangkah baiknya kawan-kawan itu menulis kronologi apa aja yang dituduhkan dan kemudian barangnya ditemukan di mana. Ditulis semuanya. Kalau sampai sangat membahayakan, sampai majikan mengancam melaporkan polisi, maka putuskan kontrak kerja, Mbak. Kalau sudah seperti itu sangat membahayakan bagi Anda. Nanti kalau sampean ada catatan, laporkan itu ke imigrasi. Kenapa sampean memutuskan kontrak kerja, termasuk dituduh mencuri dan mau dilaporkan. Ya, ini adalah salah satu hal yang harus kawan-kawan ingat. Ya, jadi belajar dari Mbak PL. Tadi yang terpenting adalah bukti. Bukti ini bisa menjerat majikan. Kayak majikan tadi, ini dijerat dengan pasal ini ya. Tergantung bagaimana tuntutan mbaknya, apakah tetap menuntut hak dan juga perlakuan buruk yang dilakukan oleh majikan. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat nggih. Channel Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.